Assalamualaikum. Ini mau nanya. Qala qad khasyitu ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV, jumpa lagi kita di program live interaktif meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan program ini juga tentunya direlay oleh radio-radio anggota Artvisi. Boleh saya sebutkan ya, saya minta izin. Pertama ada Radio Sahabat Tegal, kemudian Radio Hang FM Batam, berikutnya Radio Al Hikmah Banyuwangi, dan terakhir Radio Tua FM Riau. Nah, alhamdulillah. Dan bagi pemirsa yang ingin bertanya kepada yang pemilik program sore hari ini, siapa dia? Al Ustadz Dr. Sufyan Baswedan Hafizahullah Ta'ala. Bertelepon di nomor telepon 021 212 32333. Nah, pemirsa televisi tentunya bisa melihat yang ada di depan nomor teleponnya. Bagi pendengar radio, saya ulang 021 212 32333. Alhamdulillah kali ini Ustadz Sufyan Baswedan sudah bersama kita. Kita sapa yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Wah, sehat. cerah sekali, sehat tampaknya. Indonesia harus sehat tuh, ya kan? Alhamdulillah, Ustaz. Iya begitu, Ustaz. Jadi gini, Ustaz. Alhamdulillah kami di sini sehat dan kami senang sekali hari Kamis sore hari ini kita bisa bertemu lagi Ustaz Sofyan, pemirsa dan pendengar menantikan acara ini agar bisa menjawab kegelisahan dan pertanyaan-pertanyaan yang seputar dalam kehidupan kami dalam menjalankan ibadah kepada Allah dengan cara yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ustaz. Baik, Ustaz. Ini kami minta nasihat, Ustaz. Dan sekaligus mulai dengan pertanyaan yang ada di sini. Di sini pertanyaannya tuh seperti ini, terkait sangat erat dengan meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ustaz. Begini pertanyaannya tuh dari Ahmad Rifai, Ustaz. Minta nasihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Sofyan. Mau tahu ini, kami tidak boleh merayakan maulid. Lantas bagaimana mewujudkan cinta kepada Nabi sedang Nabi sudah wafat? Jazakumullahu khairan. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ya, barakallahu fiik kepada para pemirsa sekalian dan yang bertanya khususnya. Perlu kita ketahui bahwa mencintai Rasulullah, mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak hanya berlaku ketika beliau masih hidup, tapi juga berlaku ketika beliau sudah meninggal. Dan cara mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan mengikutinya. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Kalau kalian, katakan wahai Rasulullah, kalau kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikuti aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Mungkin ada yang bertanya, itu kan kaitannya kalau kita mencintai Allah. Kan yang ditanyakan kalau kita mencintai Rasulullah bagaimana? Sama saja, mencintai Allah, mencintai Rasulullah itu sama. Ya. Orang yang mencintai Allah, dia harus mencintai Rasulullah. Orang yang mencintai Rasulullah, dia otomatis akan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi SAW dicintai dengan cara, ada beberapa cara ya. Yang paling utama nomor satu adalah diimani. Diimani terlebih dahulu beliau adalah Rasulullah, hamba Allah sekaligus Rasulnya. Artinya mengimani beliau sebagai Rasulullah itu apa? Ya kan kita sudah mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Artinya apa? Kita mempercayai semua yang beliau kabarkan. Satu. Termasuk pengertian dari mengimani kerasulan Rasulullah Muhammad SAW adalah selain mengimani, mempercayai semua yang beliau kabarkan adalah menaati perintahnya. Dua,
Dan yang ketiga, menjauhi larangannya. Dan yang keempat, kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan petunjuknya Rasulullah, dengan syariatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita bisa wujudkan ini, berarti kita telah mewujudkan unsur mencintai Nabi yang paling pokok. Kalau kita tidak mewujudkan yang ini, kecintaan kepada Nabi yang lain-lain itu bisa gugur. Karena ini adalah syahadat. Ini adalah hakikat dari syahadah Muhammad Rasulullah. Dan syahadat itu kita tahu kan adalah basic untuk seluruh amal ibadah kita. Termasuk amal ibadah sholat, puasa, sedekah, zakat, jihad, ya, thalabul ilm, zikir dan lain-lain. Ini semua dibangun atas dasar syahadat. Dan salah satu dari syahadat adalah bersaksi bahwasanya Rasulullah Muhammad itu adalah Rasulullah SAW, yang maknanya 4 tadi. Membenarkan semua yang beliau kabarkan, menaati perintah-perintahnya sesuai dengan kemampuan tentunya. Yang ketiga, menjauhi semua yang beliau larang semaksimal mungkin. Dan yang keempat, kalau mau beribadah itu pakai syariatnya Rasulullah, pakai petunjuknya, ajarnya Rasulullah SAW, bukan berkreasi sendiri, bukan merekayasa sendiri. Nah, itu poin yang paling penting dalam mewujudkan cinta kepada Nabi. Dan ini berlaku sampai hari kiamat. Yang kedua, apabila disebut nama beliau, kita ucapkan Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau Allahumma salli wa sallim alaihi. Yang ketiga, kita ajarkan sunnah beliau ini. Kita pelajari. Apa sih ajarnya Rasulullah? Orang kalau mencintai seseorang, kalau bahasa gaulnya ngefans. Apa biasanya? Apa yang biasanya yang dilakukan oleh orang yang ngefans kepada seseorang? Ikutin semuanya. Rambutnya, bajunya. Potongan rambutnya, bajunya, makanan favoritnya kalau perlu, ya. Sepatunya apa, dia akan ikutin. Iya, kita ngefans berat sama Rasulullah SAW dan harus kita mencintai Rasulullah SAW. Makanya kita wajib mengenal apa sih kesukaannya Rasulullah. Kita ikutin, ya. Nah, itu cara mencintai Rasulullah SAW. Kita bela sunnahnya. Ketika ada orang yang berusaha ingin mengkritik sunnah beliau, ya, menghujat sunnah beliau, kita bela. Nah, untuk bisa membela ini kita harus punya ilmunya. Kalau kita nggak punya ilmunya, gimana kita akan membela? Karena sunnah ini bukan sesuatu yang kasat mata. Dia tidak kasat mata. Tidak ada fisiknya. Sunnah itu adalah ilmu yang beliau tinggalkan. Jadi kalau kita ingin mencintai Rasulullah, pelajari sunnahnya. Supaya kita bisa mengamalkan, supaya kita bisa meneladani beliau, supaya kita bisa membela beliau. Ya itu ya beberapa cara kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baiklah, barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Semoga Bapak Rifai tadi dapat menyaksikan acara ini dan bisa paham apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Sofyan Baswedan. Baiklah Ustaz, ini kita masuk ke pertanyaan berikut. Tapi sebelumnya pemirsa Fatwa TV untuk fatwa-fatwa yang telah dihasilkan oleh Dewan Fatwa, anggota Dewan Fatwa Primun Al-Irsyad dapat diakses melalui website www.dewanfatwa.com. Dan di situ juga kami juga sudah menerbitkan kumpulan buku fatwa yang bisa langsung dipesan ke website buku.dewanfatwa.com seperti itu ya. Baiklah Ustaz, kita masuk ke pertanyaan berikut. Ini dari Muhammad Fauzan, Bogor, Jawa Barat. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ada telepon. Alhamdulillah. Ustaz, ini ada telepon. Kita dahulukan telepon, boleh ya Ustaz ya? Baik, silakan. Baik, alhamdulillah. Coba kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hafal suaranya nih. Bapak Rizal di Singkawang. Ya betul. Ya betul. Nah. Insyaallah. Silakan Pak Rizal. Ya, barakallahu fiik Ustaz Sufyan Baswedan. Baik. Ya. Alhamdulillah, Senin kemarin istri ana opname di rumah sakit Ustaz karena ada sakit. Allah yang ingin Anda tanyakan, kan aturan rumah sakit ini kan sekarang ketat.
Jadi yang jaga itu cuma 2 orang. Nah, kebetulan yang jaga itu qadarullah ana sendiri. Jadi waktu sholat zuhur, ana jamak ke sholat asar. Karena khawatir kalau ana tinggalkan selalu dalam 5 waktu gitu, khawatir tidak ada yang jaga istri ana. Apakah boleh gitu ketika kita tidak sabar melakukan jamak sholat Ustaz? Ana lakukan full gitu. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Mohon nasihatnya, syukron jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Kalau bisa jangan ditutup dulu Pak ya teleponnya. Rizal? Udah, terlanjur. Rizal? Oh, sudah putus. Qadarullah Ustaz. Sudah putus. Taib. Tadinya saya ingin tanya, kenapa kok nggak sholat di tempat itu saja, di kamar situ? Apakah mungkin karena mengejar jamaah ya? Kalau memang karena ingin mengejar jamaah, mungkin dia keluar dari kamar, datang ke musola rumah sakit atau masjidnya rumah sakit, kemudian sholat di situ, ya boleh-boleh saja dijamak tanpa dikosor, karena jamak itu dibolehkan lil hajah, ketika ada hajat, ada keperluan. Berdasarkan hadisnya Ibnu Abbas fi Sahih Muslim, jama'an Nabi SAW bil Madinah min ghairi khaufin wala matarin. Ya, Nabi menjamak di kota Madinah. Artinya beliau nggak kemana-mana nih, di kota Madinah beliau menjamak. Dan tidak dalam keadaan ketakutan, nggak juga dalam keadaan hujan. Antara zuhur dan asar dan antara maghrib dan isya. Ketika ditanya, Pak Rizal masuk lagi nih Ustaz. Kita sapa atau bagaimana? Masuk Pak Rizal lagi. tadi masuk lagi. Baik. Silakan Pak Rizal. Apa yang ditanyakan Ustaz tadi? Jadi Pak Rizal kok sampai menjamak itu, apakah sholatnya tidak di kamar tempat istri dirawat, keluar dulu ke masjid atau Karena begini Ustaz, di kamar itu kan karena rumah sakit non muslim ada salib Ustaz. Oh, iya. Jadi ada, kalau kita ngadap ke arah kiblat, nah itu ngadap ke salib. Oh, taib. Jadi Bapak keluar dulu gitu ya, cari tempat untuk sholat gitu ya. Apakah jadi yang Anda lakukan ini boleh gitu menjamak? Sebentar Pak, sebentar. Bapak keluar itu, apakah memungkinkan setiap waktu sholat Bapak keluar, atau ada kekhawatiran nanti kenapa-kenapa? Anda khawatir istri Anda kan itu ada menggigil, itu ada darah tinggi, jadi khawatir kalau Anda tinggalkan terus-menerus gitu. Jadi Anda sekali ambil 2 kali sholat sekalian gitu ya? Betul, subuh Anda bisa pulang, zuhur Anda tarik asar ke zuhur, isya Anda tarik ke maghrib gitu. Kalau memang seperti itu kondisinya, insya Allah tidak mengapa ya, karena itu juga termasuk udzur syar'i, adanya kekhawatiran, rasa takut, khawatir, itu nggak apa-apa Pak. Oke. Nah. Ya. Sejak kelahiran, atas semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Rizal di Singkawan, Masya Allah, Alhamdulillah. Seperti itu tadi pemirsa Fatwa TV, semoga juga bisa mengambil ibrah ya apa yang sudah ditanyakan oleh Bapak Rizal di Singkawang ya. Baiklah Ustadz, kita sambung lagi pertanyaan tadi sempat terputus dari Muhammad Fauzan Ustadz di Bogor. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Sofyan, izin bertanya, apa betul hadis jariyah tentang Ainallah itu dhaif? Karena ada orang yang bermanhaj di sebelah berkata hadis itu dhaif karena muttarib. Riwayat satu dengan lainnya rancu. Bahkan kata mereka di riwayat Imam Malik bunyinya Rasulullah bukan menanyakan Ainallah, tapi antashhadina ala ilaha illallah. Apa itu betul Ustadz? Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Baik, Allah ibarik fik. Jadi dakwah atau klaim bahwasanya hadisul jariyah itu dianggap dhaif karena muttarib, itu dakwah yang tertolak ya. Karena pertama, hadis ini dalam Sahih Muslim. Dan Sahih Muslim itu sudah disepakati kok oleh kaum muslimin
bahwa hadis-hadisnya itu sahih. Ya, Sahih Muslim dan Sahih Bukhari. Itu disepakati sebagai kitab rujukan yang sahih oleh kaum muslimin. Ya. Kalau dikatakan muttarib, ya, maka siapa yang menghukum itu sebagai muttarib? Saya akan bacakan nih pernyataan ulama ahlul hadis dari kalangan madhab Syafi'i ya. Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab beliau Tahdzibut Tahdzib mengatakan hadis ini mahfuz. Mahfuz itu artinya terjaga, artinya valid. Ya, hadisnya valid, tidak dikatakan dhaif atau apa namanya, apalagi muttarib gitu ya. Jadi klaim bahwasanya hadis ini muttarib atau dhaif karena ada dalam salah satu mungkin versinya Imam Malik tidak disebutkan ainallah, tapi dalam riwayat yang lain disebutkan. Penjelasannya begini. Pertama, seorang perawi kalau dia itu sama-sama thiqah, ya sama-sama thiqah, maka apa yang dia sebutkan yang tidak disebutkan oleh perawi yang lain itu tidak serta-merta ditolak. Enggak. Apalagi ketika dia memiliki suatu kelebihan dibandingkan perawi lain yang tidak menyebutkannya. Nah, saya belum verifikasi ya, apakah benar Imam Malik tidak menyebutkan riwayat Ainallah fis sama itu ya. Jadi saya nggak berani mengiyakan dugaan tersebut sebelum saya cek dulu, soalnya ini kan perlu verifikasi kan. Dia menyebutkan dalam riwayatnya Malik tidak ada kata-kata ainallah fis sama, hanya ada kata-kata apa, tashhadina anni Rasulullah qala na'am, qalat na'am, engkau wahai gadis kecil bersaksi bahwasanya aku adalah Rasulullah. Dia bilang iya. Yang saya pahami seperti itu. Tidak ada kata-kata ainallah. Sehingga kemudian dikatakan tambahan ainallah itu tidak valid. Nah ini tidak benar ya. Pertama, riwayat Muwatta yang mana? Karena Muwatta ini sendiri banyak versinya. Kemudian yang kedua, tidak disebutkannya. Kalau memang betul itu nggak disebutkan oleh Imam Malik, itu tidak berarti riwayat tersebut dianggap tidak sahih. Ya, karena kan ini disebutkan dalam Sahih Muslim. Ya, Sahih Muslim ini adalah kitab yang oleh ahli sunnah disepakati sebagai kitab yang hadis-hadisnya sahih, valid. Ya, bahkan di sini diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i meriwayatkan hadis ini dalam Kitabul dengan lafaz yang lengkap. Jadi kalau ada orang ngaku Syafi'iyah tapi masih mengkritisi hadis seperti ini, mengaku bermadhab Syafi'i tapi mengkritisi hadis-hadis yang oleh Imam Syafi'i saja diriwayatkan secara lengkap, nggak pakai ditakwil. Ini kan namanya dia tidak lagi bersikap ilmiah, tapi sudah ada subjektivitas yang bermain di situ, ada tendensi. Ya. Ini disebutkan oleh Imam Syafi'i dalam kitab ya. Hadisnya lengkap. Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bijariyatin. Ini Muawiyah ibnul Hakam As-Sulami, si sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Muawiyah ibnul Hakam As-Sulami datang kepada Rasulullah membawa seorang gadis kecil, hamba sahaya. Ditanya, Muawiyah bertanya, "Ya Rasulullah, alayya raqabatun afa'atiquha." Aku ini berkewajiban memerdekakan seorang budak. Bolehkah gadis kecil ini aku merdekakan? Ini pertanyaannya Muawiyah kepada Rasulullah. Dia bawa budaknya dia. Saya mungkin terkena denda atau terkena kafarah yang itu dengan memerdekakan budak. Kan ada kan beberapa pelanggaran-pelanggaran yang kafarahnya itu adalah dengan memerdekakan budak. Nah, beliau bertanya kepada Rasulullah, boleh nggak ini yang saya merdekakan? Apa kata Rasulullah? Faqala laha Rasulullah SAW, Aina Allah? Di mana Allah? Lihat pertanyaannya. Faqala laha
Aina Allah? Di mana Allah? Faqalat fis sama. Allah ada di langit. Fis sama ini ada dua pengertian. Dua-duanya benar. Allah ada di langit, di-nya ini, fi-nya ini artinya ala. Di atas langit. Atau fi tetap dalam pengertiannya fis sama, tapi sama bermakna as-sumu atau al-ulu. Allah ada di atas. Dua-duanya menetapkan Allah ada di atas. Karena langit kan di atas kita kan? Betul. Betul nggak? Betul. Allah ada di atasnya langit. Ya Allah ada di atasnya apapun. Atau Allah ada fis sama, sama dengan pengertian al-ulu. Karena sama itu dari bahasa Arabnya as-sumu. As-sumu itu sesuatu yang tinggi. Apa kata Nabi SAW? Kemudian, man ana? Aku ini siapa? Tanya Nabi kepada si gadis kecil. Qalat anta Rasulullah. Engkau adalah Rasulullah. Apa kata Nabi? A'tiqha. Boleh kau merdekakan kalau begitu. Nah, itu ada dalam Kitabul lil Imam Asy-Syafi'i. Ya. Demikian juga dia dinyatakan valid oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab beliau Kitabul Ulu. Ya, Az-Zahabi termasuk ulama Syafi'iyah. Dan banyak lagi yang lain. Nah, kalaupun hadis ini dianggap dhaif, ini bukan satu-satunya dalil yang menetapkan bahwasanya Allah ada di atas. Banyak sekali dalilnya, ratusan. Jadi ini bukan satu-satunya dalil ya. Terlalu banyak Allah yang bahkan ada ayat amintum man fis sama di surat Tabarak itu. Amintum man fis sama itu Allah yang dimaksud di situ. Man fis sama sama man fauqas sama atau man fil ulu. Apakah kalian beriman kepada apa yang ada di atasnya langit atau apa yang ada di atas sana? Itu Allah yang dimaksud. Jadi sifat al-ulu atau sifat ada di atas itu adalah sifat dzatiyahnya Allah. Sifat yang senantiasa melekat pada zatnya Allah. Dimanapun, kapanpun. Sesuai dengan kebesarannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalilnya sekali lagi terlalu banyak untuk kita sebutkan satu persatu. Nah. Ya, Masya Allah. Barakallahu Ustaz. Seperti itu ya. Jadi sama sekali bukan muttarib ya. Sahih Muslim. Masya Allah. Mantap. Baiklah. Alhamdulillah. Bapak Muhammad Fauzan semoga bisa menyaksikan ya acara ini dan jawaban dari Ustaz Sofyan seperti itu. Baiklah kita lanjut ke pertanyaan berikut Ustaz. Ini dari Wirawansyah di Lampung, Kota Liwa. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Sofyan, maaf numpang tanya dalil tentang qobliyah isya, Aisyah, sholat isya, qobliyah sholat isya. Karena saya pernah dengar boleh tapi tidak ada anjuran. Kalau iya, tolong dalilnya ya Ustadz. Terus terang kalimat. Terus kemudian itu yang pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua, kalimat as-salatu khairum minan naum. Itu adakah dalilnya sebelum azan atau di dalam azan subuh itu ya Ustadz? Nah, terima kasih sebelumnya dan sesudahnya. Barakallahu fikum. Ya. Terkait qobliyah isya ya. Ya. Kalau dikatakan qobliyah sebagai sunnah rawatib memang tidak termasuk sholat sunnah rawatib yang 10 atau yang 12 rakaat. Ada dua versi yang menjelaskan tentang berapa banyak sholat-sholat sunnah yang menyertai sholat wajib yang sangat dianjurkan. Ada yang mengatakan 10 rakaat, hadisnya Ibnu Umar, ada yang mengatakan 12 rakaat. Yang 10 rakaat berarti ada 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, dan 2 rakaat setelah zuhur, berarti berapa? 6 ya. 6. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 8, dan 2 rakaat setelah isya. 10. Yang menyebutkan, itu yang 10. Ya. Itu yang 10. Kalau yang 12, maka tambahannya adalah 4 rakaat sebelum zuhur. Jadi 2 rakaat, salam, 2 rakaat lagi, semuanya qobliyah. Setelah itu, sholat zuhur, baru setelah itu, ba'diyah 2 rakaat. Tapi di luar itu, as-salatu khairu mawdu' kata Rasulullah. Salat itu adalah urusan yang paling baik. Jadi kalau ada waktu luang kita isi dengan salat, bagus. Bagus.
Misalnya dia ingin mengamalkan, kebetulan misalnya dia menunggu antara azan Isya dengan iqamah Isya. Misalnya dia sedang berada di masjid. Dia isi dengan sholat. Tapi niatnya apa? Niatnya sholat antara azan dan iqamah. Bukan sebagai qobliyah yang sifatnya rawatib. Walaupun dia dilakukan sebelum sholat Isya. Iya. Jadi bisa diarahkan dengan niat saya ingin mengisi antara azan dan iqamah dengan sholat. Ya, karena memang Nabi mengatakan baina kulli adzanaini sholatun. Di setiap antara azan dan iqamah ada sholat sunnah di situ. Atau antum mengisinya dengan, ini yang tanya laki atau perempuan nih? Laki-laki Ustaz. Wirawansyah. Laki-laki. Taib. Atau antum bisa mengisinya dengan sholat mutlak. Sholat yang asalkan dia tidak pada waktu-waktu yang dilarang sholat. Jadi walaupun tidak ada perintah khusus pada waktu itu untuk sholat, tapi asalkan dia nggak dilarang sholat, kita boleh melakukan sholat sunnah dengan niat sholat mutlak. Mutlak itu artinya tidak terikat berapa rokaatnya dan waktunya tepatnya pada waktu apa. Misalnya nih antara sebelum Isya, misalnya Isyanya itu masih setengah jam ke depan. Dia sudah tahiyatul masjid, dia sudah sholat antara adzan dan iqamah, dia sudah sholat setelah wudhu. Ya. Ada waktu lagi nih, masih 10 menit nih. Sholat aja, sholat mutlak. Gak apa-apa. Gitu. Tapi memang itu bukan sebagai rawatib. Nah, Masya Allah, barakallahu Ustaz. Masya Allah. Diperbolehkan antara azan azan dan iqamah, salat iqamah ke azan gitu. Boleh. Salam, Masya Allah, barakallahu fiikum Ustaz. Baiklah seperti itu ya dua rakaat. Dua rakaat. Mas. Nah. Ya baik. Masya Allah Ustaz, barakallahu fiikum Ustaz. Masya Allah, ilmu baru nih, asik. Ada telepon baru nih Ustaz. Kita coba sapa ya Ustaz ya. Assalamualaikum Baik. Fatwa TV. Halo. Ya halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak siapa di mana? Salam. Hilal di Jawa Timur. Bapak Ijlal, Jawa Timur. Silakan Pak Ijlal. Ustaz, dulu ibu saya pernah membeli daging di sebuah market. Di situ kan ada juga daging babi, daging ya barang-barang haram Ustaz. Dan istilahnya di bagian perdagangan. Jadi ibu saya meminta, Mas saya beli daging sapi, sudah wadahan Ustaz. Yang saya tanyakan kan otomatis emasnya tersebut juga melayani daging babi, juga kasirnya yang megang toh nanti orang-orang non-muslim beli daging babi. Kemudian ditaruh di freezer saya Ustaz. Daging tersebut istilahnya daging yang sudah di-pack Ustaz. Namun saya tidak mengatakan packnya tersebut tidak bocor. Artinya ada daging sapi di kulkas saya, sudah ada wadah, tapi tidak 100% tidak bocor. Yang saya tanyakan, apakah saya diwajibkan atau tidak usah Ustaz untuk membersihkan secara 7 kali dengan debu, ataukah memang hal tersebut biasa selama kita tidak membeli daging babi Ustaz? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulkas saya maksud saya Ustaz. Sebentar Pak, Pak sebentar. Ijlal. Jangan Bapak jangan Ijlal. diputus dulu. Masih tersambung Pak Ijlal? Ya, halo ya. Ditunggu Halo. sebentar ya, Ustadz Sofyan mau bertanya. Ya. Ya. Saya agak kurang jelas ya Pak Ehsan ya. Jadi gimana sih Pak? Maksudnya Bapak itu beli daging, Ya. kemudian Ya, itu kan itu menjual macam-macam daging, gitu ya? Nah, daging saya beli daging sapi. Nah, saya beli Sudah daging di-pack. sapi. Nah, di market tersebut tuh kan ada orang yang jual daging babi, ada jual yang lain Ustaz. Artinya kan otomatis yang mas pelayannya tuh kan juga megang daging babi, kasirnya juga megang daging babi. Nah, daging sapi tersebut kan masuk di kulkas saya. Yang saya tanyakan, apakah kulkas saya itu menjadi najis Ustaz gitu? Nah, gini, ya. Paham saya. Artinya ketika melayani kasirnya pegang kemasan daging sapinya itu, mungkin sebelumnya dia sudah pegang daging babi, kemudian dia pegang daging sapi gitu ya? Iya. Jawabannya Pak, jawabannya begini. Jadi kita jangan was-was. Iya putus nggak apa-apa. Terputus Ustaz.
Udah dapat ya kamarnya Ustaz ya? Kita jangan was-was seperti itu. Kalau kita tidak melihat bahwa packingan daging sapi itu terkena oleh najis, najisnya itu kita lihat sendiri. Misalnya nih, si kasir habis megang daging babi, megang dagingnya ya, bukan megang pembungkusnya. Ya. Dan kita kelihatan, oh itu pembungkusnya bocor itu, ada darahnya. Iya. Kemudian dia pegang kemasan yang daging sapi yang Bapak beli tadi, maka dicuci aja kemasannya, kemasan luarnya dicuci. Ya, apakah dengan 7 kali? Enggak. Ya, dibersihkan saja. Itu berlaku untuk anjing itu. Kalau dijilat, bejana dijilat oleh anjing, dicuci 7 kali, salah satunya pakai tanah. Tapi kalau bukan anjing, enggak. Dan ini kan daging ya. Dagingnya nyentuh, bukan babinya menjilat, bukan. Kita kan nggak tahu itu babinya menjilat atau tidak, nggak tahu. Yang jelas itu berlaku untuk jilatan anjing yang 7 kali itu. Kalau kita tidak tahu, hanya dugaan saja, maka tidak boleh itu dijadikan sebagai alasan untuk meragukan, kemudian bersikap was-was seperti itu. Jangan begitu. Karena al-aslu fil asya' at-taharah wal ibahah. Hukum asalnya segala sesuatu itu suci, boleh kita manfaatkan, itu hukum asalnya. Kenapa Allah mengatakan huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an? Dialah Allah yang telah menciptakan untuk kalian semua yang ada di bumi. Itu hukum asal. Ketika ada pengharaman, ketika ada keterangan ini najis, baru itu kita kecualikan. Kalau nggak ada keterangan apa-apa, ya kita tetap melakukan hukum asal. Yang kedua, hukum asalnya sesuatu yang suci itu tetap dalam keadaan suci, kecuali kalau dia terkena najis. Oke, tadi Bapak mengatakan daging sapi. Tapi apakah nggak ada kemungkinan si kasir atau mereka yang packing itu menyentuh daging itu? Setelah mereka mengemas daging babi, mereka kemudian tidak cuci tangan dulu, langsung mengemas daging sapi. Apakah nggak ada kemungkinan daging sapinya ikut tersentuh oleh daging atau tangannya orang habis menyentuh daging babi tadi? Jawabannya kalau kemungkinan ada. Tapi kemungkinan yang boleh menjadi landasan hukum itu harus kemungkinan besar, bukan kemungkinan kecil, bukan pula ragu-ragu. Jadi harus ada dugaan di atas 50% paling tidak. Ya. Misalnya, Bapak melihat bahwa pengemasan daging sapi itu dilakukan setelah pengemasan daging babi oleh orang yang sama. Dan dia nggak cuci tangan dulu. Langsung habis ngemas daging babi, dia pegang daging sapi, dia packing juga. Tanpa ganti sarung tangan, tanpa. Nah, ini berarti dugaan kuat. Bahkan bisa dikatakan yakin. Tapi kalau tidak, kita melakukan hukum asal. Hukum asalnya daging sapi itu tidak terkena najis. Kalau kita nggak yakin, ya dia berlaku tetap hukumnya sebagai daging yang suci. Nah, kalau seandainya pun terkena najis bagaimana? Ya tinggal dicuci Pak dagingnya Pak. Bukan satu kulkas dibersihkan, nggak perlu. Dagingnya saja. Kalau kita khawatir ingin lebih tenang, ya kita cuci dagingnya. Ya, dicuci. Nah, pakai air. Seperti itu Ustaz ya. Jadi tidak perlu satu kulkas yang dibersihkan ya Ustaz ya. Oh enggak. Baiklah ya. Enggak. Atau enggak perlu juga ganti kulkas ya. Ganti kulkas. Masya Allah. Enggak. Modus istri-istri bilang, ganti kulkasnya nih. Waduh, pengen kulkas baru. Baiklah, pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio, alhamdulillah seperti itu jawaban dari Ustadz Sofyan. Dan jangan lupa, jika ingin mengerti lebih, mendapatkan jawaban lebih lengkap lagi apa saja yang sudah dijawab oleh Ustadz Sofyan, bisa masuk ke website www.dewanfatwa.com dan jawaban pertanyaan. Nah, di situ lengkap semua beberapa pertanyaan-pertanyaan di live interaktif dijawab oleh Ustadz Sofyan, banyak sekali insya Allah bisa diambil fadilahnya insya Allah seperti itu. Baiklah, pemirsa Fatwa TV, di sini sudah ada penelpon. Kita coba sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak Mbak Allah Bogor, bukan?
Pak, betul. Masya Allah. Silakan Bapak hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau nanya ini berkenaan Silakan. tentang sholat sunnah kan dikerjakan sebaiknya afdal itu dalam rumah Pak Ustaz. Nah yang Anda tanyakan kalau umpama Anda berangkat umroh, kan kita tinggal di hotel nih Pak Ustaz, sedangkan di satu pihak di Masjid Nabawi pahalanya 1.000 di Masjidil Haram 100.000. Nah ini kalau bagi anak yang musafir nih sebaiknya apa tetap kita terapkan, termasuk juga wanita di sini Pak Ustaz. Kalau wanita kan sebaiknya sholat bukan di masjid, sebaiknya sholat di rumahnya. Nah ini gimana pelaksanaannya yang afdolnya itu seperti gimana Pak Ustaz? Itu satu. Yang kedua ini Pak Ustaz mau nanya tentang masalah kalau seseorang dia membiayai ongkos haji seseorang gitu Pak Ustaz. Qadarullah sebelum waktu pemberangkatannya ini ternyata orang ini meninggal dunia Pak Ustaz. Nah itu uang yang udah disetorkan tadi ke pihak bank itu gimana itu baiknya Pak Ustaz? Apa jadi hak waris, jadi harta waris bagi orang tadi, bagi anak-anaknya tadi, apa bagi orang yang ini tetap mesti dilunasi atau gimana, seperti gimana Pak Ustaz, yang benarnya sesuai syariat seperti gimana Pak Ustaz? Itu aja Pak Ustaz. Syukran. Mas Pongki, Assalamualaikum pertanyaannya warahmatullahi wabarakatuh. panjang soalnya. Iya, jadi kesimpulannya sepertinya Jadi mohon jangan terlalu panjang ya tanya. Saya nginget-ngingetnya susah gitu. Iya, Ustaz. Baik, terkait dengan sholat sunnah ketika seseorang sedang berada di tanah suci. Iya. Apakah sebaiknya di hotel ataukah di masjid? Iya. Ya, sebagian ulama menjelaskan bagi orang yang memang tidak berdomisili di situ, di Madinah atau di Mekah, datang dari jauh, maka dia sholatlah di masjid. Ya. Karena memang hadis Nabi yang mengatakan sholatun fi masjidi hada khairun min alfi sholatin fi ma siwah illal masjidil haram. Suatu sholat apapun itu di masjidku ini lebih baik daripada 1.000 kali sholat di tempat lainnya kecuali di Masjidil Haram. Ini meliputi sholat fardu dan juga sholat sunnah. Dan memang kan orang yang tidak domisili di situ kan kesempatannya untuk sholat di sana juga jarang-jarang ya. Tidak seperti mereka yang domisili gampang untuk ke Masjid Nabawi atau ke Masjidil Haram. Jadi begitu. Terkait dengan wanita, apakah memang lebih baik dia sholat di tempat tinggalnya masing-masing, di penginapannya, ataukah berangkat ke masjid? Ada dua pendapat sih memang di sini ya. Mengacu kepada sebuah riwayat tentang atau hadis yang mengatakan la tamna'u ima Allah masajidallah idza sta'dzannakum ilaih. Ya, jangan kalian larang kaum wanita itu untuk pergi ke masjid kalau mereka minta izin ke sana. Ya. Hanya saja ada tambahan dalam riwayat ini yang bunyinya adalah wa buyutuhunna khairun lahunna. Ya, tapi rumah mereka itu lebih baik daripada masjid. Ya. Nah, tambahan wa buyutuhunna khairul lahunna ini diperselisihkan validitasnya. Ya. Apakah itu ucapannya Nabi ataukah bukan? Yang jelas itu adalah ucapannya sahabat, itu jelas. Sahabat Abdullah bin Umar. Ya, wa buyutuhunna khairul lahunna. Adapun yang ucapannya Nabi adalah la tamna'u ima Allah masajidallah. Jangan kalian larang wanita-wanita itu untuk pergi ke masjid kalau mereka mau sholat ke sana. Itu jelas, itu hadisnya Nabi. Tambahannya ini adalah apakah itu ucapan Nabi atau itu ucapannya sahabat, sejauh yang Anda pernah teliti itu lebih kepada ucapannya sahabat, bukan lebih kepada
anjurnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau wanita itu ingin sholat di masjid, bagus, nggak ada masalah. Yang penting berangkat ke masjidnya jangan menggunakan wangi-wangian, jangan dia berhias sehingga menimbulkan fitnah bagi kaum laki-laki, dan berusahalah menghindari desak-desakan dengan lawan jenis. Jangan sampai berangkatnya wanita ke masjid untuk sholat yang itu sebetulnya tidak wajib. Bagi wanita itu hukumnya sunnah, nggak wajib. Tidak seperti laki-laki ya. Kalau laki-laki kan memang sangat ditekankan untuk berangkat sholat jamaah di masjid. Kalau wanita tidak seperti itu. Boleh, bagus, tapi tidak menjadi lebih baik di masjid daripada di rumah, enggak. Nah, jangan sampai untuk mengejar sesuatu yang hukumnya itu maksimal adalah sunnah. Saya katakan maksimal nih. Dia melakukan sesuatu yang haram. Apa yang saya maksud sesuatu yang haram dalam rangka mengejar yang sunnah? Misalnya dia menggunakan wangi-wangian, dia bertabarruj, bersolek ketika mau ke masjid, kemudian dia berdesak-desakan, tidak menjauhi kerumunan. Ini sesuatu yang terlarang. Jadi jangan sampai dengan cara-cara seperti itu. Ya silahkan mau berangkat ke masjid, bagus-bagus aja, tapi pilih waktu-waktu yang ya segera, jangan mepet-mepet berangkatnya sehingga nanti berdesak-desakan ketika mau turun di lift, mau keluar dari lift, atau kemudian mau masuk ke tempat sholat, ke pintu, dan semisalnya. Adapun yang ketiga tadi saya kurang begitu paham ya, tentang haji tadi saya kurang begitu paham pertanyaannya. Ya, sedapat kita aja insyaallah. Baiklah. Saya beralih ke yang lain. Ya, insyaallah semoga Bapak hamba Allah di Bogor tadi bisa mendapatkan hafid dan ibrahnya dari apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Sofyan. Ustadz, ini kita insyaallah masih memiliki waktu 10 menit. Kemudian ini ada lagi pertanyaan dari Bapak Randy. Saya pendengar radio Mas FM di Sragem ya Ustadz Sofyan. Assalamualaikum. Ingin bertanya, bagaimana kiat seorang anak untuk berbakti kepada orang tua yang jauh dari kita? Maksudnya kitanya dalam kurung orang tua, Ustadz. Jazakumullah khairan. Ya, berbakti itu bisa dengan mendoakan orang tua, bisa dengan berbuat sesuatu yang menyenangkan orang tua, ya, memberikan bantuan walaupun tidak dekat, dari jarak jauh. Misalnya orang tua membutuhkan santunan dengan dikirimi, ditransfer uang atau dikirimi sesuatu keperluan orang tuanya. Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ja'atni ummi raghibah, afa asiluha?" Qala na'am, sili ummaki. Ibuku datang kepadaku ya Rasulullah dengan mengharapkan santunan. Boleh nggak aku bersilaturahmi kepadanya? Ini bentuk silaturahim. Jadi dengan cara memberikan santunan, memberikan bantuan, mendoakan mereka, termasuk berbuat baik kepada orang-orang yang baik kepada orang tua, orang-orang dekatnya orang tua. Ini bahkan bisa berlangsung setelah orang tua meninggal, masih bisa berlangsung. Jadi cara berbakti kepada orang tua, walaupun dia sudah meninggal sekalipun, adalah dengan cara berbuat baik kepada orang-orang yang dulu adalah sahabat karibnya orang tua kita, termasuk keluarganya. Misalnya begini, orang tua kita punya teman, kita tahu temannya ini punya anak, teman dekatnya orang tua kita punya anak, kita berbuat baik kepada anak itu dianggap sebagai termasuk birrul walidain kita kepada orang tua, apalagi kepada teman dekatnya secara langsung. Gitu. Kata Ibnu Umar dalam hadis yang sahih, inna minal birri ba'dal birri ayyabarra ar-rajulu ahla wuddi abihi. Termasuk birrul walidain setelah meninggalnya orang tua adalah ketika seseorang berbuat baik kepada kerabat teman dekatnya bapaknya dia. Nah,
Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Ini alhamdulillah, semoga Bapak Randy bisa paham ya apa yang sudah disampaikan Ustaz Sofyan. Ustaz, ini ada pertanyaan juga baru sekali, masih hangat, fresh from oven, ini pertanyaan masuk dari WhatsApp hotline-nya Fatwa TV. Bertanya seperti ini dari Fulana di Bogor. Bertanya seperti ini, apakah anak mantu yang durhaka akan mendapatkan balasan dari Allah di dunia dan akhirat ya Ustadz, seperti layaknya anak kandung yang durhaka kepada orang tuanya sendiri? Barakallahu fikum Ustadz Sofyan, mohon nasihatnya. Ya, Allahu a'lam, kalau itu saya nggak tahu. Baik, baiklah. Barakallahu fikum Ustadz. Kita coba langsung ke pertanyaan berikut. Insya Allah kita masih memiliki 5 menit. Dari Abdullah, Riau, Kuantan, Senggigi, Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Sofyan. Jika kita mendengar orang berbicara dengan mencampurkan kebenaran untuk membenarkan kebatilan dalam kurung retorika, apakah perbuatan tersebut membatalkan keislaman? Barakallahu fikum. Mendengarkan orang yang berbicara mencampur adukkan kebatilan dengan kebenaran. Iya. Sekedar menyimak pembicaraan apakah membatalkan keislaman, ada perincian di sini. Ya, ada perincian. Kalau itu sampai kepada ucapan kufur, pembicaraan itu mencampur adukkan hak dengan batil itu sampai ke tingkat kufur, misalnya ada pelecehan terhadap syariat Islam atau terhadap Rasulullah SAW atau terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan orang ini tetap mendengarkan saja pelecehan itu. Mendengarkan dengan merestui, dengan menikmati pembicaraan itu. Maka ini termasuk perbuatan yang membatalkan Islam. Dalilnya apa? Dalilnya di surat At-Taubah ayat 60-an itu. Di situ kronologinya ayat ini adalah ketika Nabi SAW dengan para sahabatnya sedang dalam suatu peperangan, beliau ada di bagian depan. Di bagian belakangnya itu banyak orang-orang munafik. Nah, ada satu di antara orang-orang munafik ini yang menyeletuk, bilang kepada teman-temannya, "Ma ra'ayna mithla qurra'ina haula, arghabu butunan wal akdhabu alsunan wal ajbanu 'inda liqa." Kayaknya kita nggak pernah yang lihat orang-orang seperti yang di depan kita itu. Orang-orang alim tuh, maksudnya Rasulullah dan para sahabatnya. Nggak ada yang lebih rakus daripada mereka kalau makan. Nggak ada yang lebih pembohong daripada mereka ucapannya. Dan nggak ada yang lebih pengecut kalau ketemu musuh daripada mereka. Satu yang ngomong. Sekali lagi, yang ngomong cuma satu. Yang lain-lain menyimak dan merestui omongan itu, kecuali satu orang di antara mereka kebetulan dia mukmin bukan munafik. Langsung dia tegur ini, kadzabta walakinnaka munafik. Bohong kamu, dasar munafik. Saya akan laporkan kamu kepada Rasulullah. Orang ini pun maju ke depan, ingin melaporkan apa yang dia dengarnya kepada Rasulullah. Belum sampai dia di tempatnya Rasulullah sudah turun ayat. Ayatnya bunyinya begini, wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kalau kau tanya mereka, wahai Rasulullah, kenapa kok kalian ngomong seperti itu? Mereka pasti akan menjawab, kami cuma bercanda ya Rasulullah. Kami cuma main-main. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakan, apakah kalian akan main-main memperolok Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya? Udah nggak usah minta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum. Allah kafirkan mereka di situ. Yang dikafirkan itu banyak orang, padahal yang ngomong cuma satu. Kenapa? Karena yang lain mendengarkan tanpa mengingkari. Makanya Allah mengatakan dalam ayat yang lain, wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Dan telah kami turunkan dalam Alkitab bahwa apabila kalian mendengar ada ayat-ayat Allah yang dikafiri, yang diingkari dan diperolok-olok,
maka janganlah kalian duduk bermajlis bersama mereka yang memperolok-olok itu sampai mereka mengganti topik pembicaraannya. Ya, di ayat yang lain tegaskan, innakum idzam mithlahum. Kalau kalian tetap aja duduk di situ, tetap menyimak ucapan kufur itu, ucapan pelecehan itu, kalian tidak menyingkir. Padahal kalian mampu menyingkir, maka kalian seperti mereka. Nah, jadi ada perincian di sini. Tergantung bagaimana bentuk pencampur adukan tadi. Kalau pencampur adukan yang hak dan yang batil itu tidak sampai ke tingkat kufur, ya itu hukumnya dosa. Karena berarti dia mendiamkan kemungkaran. Minimal kalau kita itu ingin mengingkarinya, kita nyingkir dari situ. Itu minimal. Kalau nggak senang, nggak berani menegur secara lisan, ya sudah, paling tidak kamu menyingkir. Selagi kamu bisa menyingkir, kamu harus menyingkir dari situ. Kalau tetap di situ, dosa. Itu kalau yang dibicarakan tidak sampai ke level kufur. Tapi kalau sampai ke level kufur, itu lebih berbahaya lagi. Wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Masya Allah, barakallahu fikum. Baiklah Ustaz, seperti itu ya. Ngeri. Seperti itu ya. Baiklah, ada pertanyaan masuk via telepon. Ini coba kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, Fatwa TV. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Dari Bapak siapa di mana? Dengan Pak Badrun di Sukoharjo. Pak Badrun Sukoharjo. Silakan Pak Badrun. Ya, Naam. Ini Ustaz mau tanya berkenaan dengan di tempat kami itu sekarang marak pas waktu nunggu khutbah Jumat itu para jamaah itu banyak yang baca Al-Quran dengan suara jahar, itu dimulai dari bapak-bapak, terus kemudian anak-anak juga ngikut. Nah, itu bagaimana hukumnya atau bagaimana syariat memandang hal itu? Demikian Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi membaca Al-Quran dengan jahar ya. Ya seharusnya dibacanya jangan jahar ya, karena itu kan bisa mengganggu orang lain. Kan masjid itu bukan hanya untuk baca Quran, dipakai juga untuk sholat, untuk zikir. Nah mereka yang sholat kan bisa terganggu kalau baca Qurannya dengan jahar, itu nggak boleh. Ya, jadi silahkan baca Quran, bagus, tapi dengan suara sir, cukup dia yang mendengar. Kita nggak boleh melakukan perbuatan-perbuatan walaupun itu ibadah yang menimbulkan gangguan kepada orang lain, padahal haknya sama. Haknya kan sama, masjid ini milik kaum muslimin. Masing-masing dari kaum muslimin berhak untuk menggunakan fasilitas masjid ini untuk ibadah. Tidak ada yang lebih berhak daripada yang lain, enggak. Terutama yang sholat, yang paling berhak justru yang sedang sholat. Jadi bacaan Qur'annya tidak boleh sampai keras dan mengganggu orang lain yang sedang sholat. Ya. Itu letak salahnya di situ. Saya tidak menemukan dalil secara syar'i yang membolehkan hal tersebut. Tapi yang jelas berdasarkan kaidah syariat secara umum, la dharar wa la dirar. Tidak boleh ada perbuatan, tindakan yang memudaratkan orang lain. Nah, baiklah. Barakallahu fikum. La dirara wa la dirara, itu tadi kesimpulannya. Baiklah Ustaz, alhamdulillah dengan berakhirnya Ustaz menjawab pertanyaan dari Bapak Badrun tadi, alhamdulillah genap sudah acara sore hari ini Ustaz. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz, ilmu yang telah di-sharing kepada kami semua di sini, kepada pemirsa juga pendengar radio. Alhamdulillah Ustaz, semoga pekan depan antum masih bersedia ya Ustaz ya membagi ilmunya kepada kami, alhamdulillah. Boleh kami tutup acaranya Ustaz? Silakan. Baiklah, alhamdulillah. Pemirsa Fatwa TV, tuntas sudah acara sore hari ini bersama Ustadz Dr. Sufyan Basfe dan Hafizahullah Ta'ala di program live interaktif meneladani akhlak Rasulullah SAW. Nah, insya Allah kita berjumpa lagi di pekan depan, insya Allah. Semoga pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab bisa diambil ibrahnya. Baiklah, kita tutup acara ini dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Mau nanya. Qala qad khasyitu ala nafsi. Terima kasih Bapak. Aku mengkhawatirkan